justru sembuh, paham ya? Justru sembuh dengan dibawa puasa itu dengan sembuh. Bagaimana caranya Pak? Baik, justru yang akan langsung kita bahas. Poin pertama yang akan menyehatkan kita dari bulan Ramadan adalah perhatikan pasokan air. Pasokan air selama kita menjalani ibadah puasa. Artinya minum kita. Bagaimana mensiasatinya? Masih ingat yang kemarin ya? Dan bisa para pemirsa mencatatnya ya. Oke. Yang pertama adalah mutlak harus minum air bening. Air beningnya bagusnya hangat. Tidak panas, tidak juga dingin banget. Ya. Hangatnya hangat suam. Berarti hangat di suhu antara 25 derajat hingga 35 derajat maksimum. Tapi yang ideal adalah 30 derajat. Hangatnya suhu minuman tersebut, air tersebut ya. Jadi pas bangun pagi, ingat nih, satu gelas pertama adalah pas bangun sahur. Berarti jam 4 pagi lah untuk wilayah waktu Indonesia bagian barat. Pas di daerah Jakarta, Jabodetabek, karena Sukabumi relatif lebih dekat ke Jakarta, maka kita terintegral ataupun terkoneksi dengan Jakarta relatif lebih dekat. Hanya 1 menit saja. Berarti jam 4 bangun itu kita minum 1 gelas. Catat ya nih. Kemudian lagi ya, kita minum lagi adalah itu 5 menit ya menjelang azan subuh. Ya. Berarti di sahur ini kita minum 2 gelas. Bangun dan setelah sahur. Ya, bangun dan setelah sahur. Di antaranya, bolehkah minum kopi, Pak? Bolehkah minum kopi, Pak? Nah, bolehkah minum kopi? Saran saya, kopi yang diresepkan adalah, saya kalau mau belak-belakan ya, saya minum kopinya Sepel. Kopi 7 elemen. Kopi 7 elemen yang dari HNI. Ya, itu saya minum. Ya, itu saya minum dan klien-klien pun saya berikan. Ribuan klien, mereka menyatakan justru nyaman. Nah, kopi jenis ini malah karena kopi ini 7 elemen herbal, itu tidak menimbulkan diuretik. Tapi kalau kopi rencengan, ya, subhanallah, justru mengakibatkan diuretik. Apa diuretik itu? Menguras air yang ada di organ-organ urinari kita, sehingga efeknya beser dan haus. Kalau sudah besar haus dia. Maka kalau begitu minum kopi jenis ini tidak dulu. Istirahat dulu gitu ya, jangan dulu. Entong heula we, jangan dulu aja. Ya, kita kan sayang tubuh kita toh, betul. Ya. Karena kalau tubuh kita selama puasa dehidrasi, ini yang akan memicu dan memacu terjadinya, maaf ya, gangguan ataupun patologi yang ada pada organ-organ urinari, pada ginjal, pada saluran ureter, pada kandung kemih ya. Nanti timbul beser kah, yang punya penyakit anyang-anyangan bisa kambuh lagi. Ngepek juga ke prostat. Ya, ngepek juga dia yang udah punya potensi batu ginjal, Kang. Yang punya radang ginjal ya, ataupun infeksi saluran kemih ya. Orang yang merasa saat dia kencing tidak tuntas, paham ya? Asa di tungtung nate atau di ujung BAK dia merasa masih seperti ada. Apalagi kurang konsentrasi. Susah menghafal. Jadi yang punya target menghafal seperti ini nggak bagus ya. Nah, Ramadan menghafal, terutama para adik-adik kita, para santri tahfiz ya, sangat-sangat tidak melecehkan. Nah, apalagi misalnya dia nanti juga efeknya apa? Kepertahanan tubuh, Kang. Ya, kepertahanan tubuh. Ini salah satu yang memicu kalau misalnya puasa ataupun saum ternyata kurang minum. Maka yang terkena adalah gangguan-gangguan yang ada pada organ-organ urinari ataupun pada bagian ya ginjal, saluran ureter, kemudian pada kandung kemih. Itulah terjadi, dan banyaknya terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena uretranya laki-laki dengan uretranya perempuan berbeda. Uretra laki-laki itu panjangnya 20 cm, Kang. Lebih rentan, Kang. Perempuan hanya 4 cm. Bayangkan. Maka laki-laki yang sejauh pengamatan sebagai seorang praktisi sebagai terapis herbalis ini yang lebih banyak terkena gangguan-gangguan yang berkenaan dengan sakit ginjal. Nah, ini. Jadi perhatikan, bangun tidur minum 1 gelas, sebelum ini 1 gelas. Oke, lanjut. Pas buka 1 gelas. Gimana Pak dengan minum madu? Madu dianjurkan.
boleh digabung dengan minum kopi sepal tadi ataupun kopi radix boleh lah. Kopi radix ya. Dari HP juga bagus sih ya. Saya open saja kemukakan ini ya. Itu dicampur dengan radix ataupun dengan kopi sepal tadi, madu. Nah, justru madu sifatnya menahan air. Ya, kalau tadi kopi biasa diuretik, menguras air, kalau madu menahan air. Nah, maka bagusnya di sini di Kruk Radio juga ya, itu sedia madu. Jangan dilewatkan ya. Pas sahur madu tuh ya. Bagus ya. Bagusnya pas bangun 5 menit, 10 menit sebelum sahur minum madu dulu. Ini madu didahulukan ya. Seperti itu. Sebelum sahur ya. Sebelum sahur madu. Dan madu juga dia punya sifat dia anti alergi. Jadi kalau yang dia pas sahur dia ternyata ada menu siput ataupun ada tom yum. Nah, tom yum ada siputnya. Kan ada beberapa orang alergi dengan makan siput ya. Hah? Tom yum. Aku mau gitu kan. Tapi ternyata ada cuminya. Ada udangnya. Nah, kan gitu ya. Itu kan kategori siput ya. Atut, takut ya. Biasalah kalau awat ada sakrada ogoan dengannya lebay.com-nya. Ya, atut nih. Atut gimana tuh mama kan gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu kan, nyacek inung natenya. Nah, bila yang takut seperti itu maka minum madu dengan air hangat ya. Dengan air hangat, insya Allah ya. Nggak kambuh alergi itu nggak. Dengan izin Allah. Jadi dia punya sifat anti alergi. Ya, ini pernah dikemukakan di kajian tentang sakit alergi. Masih ingat antum beberapa bulan yang lampau ya, atau tahun yang kemarin tahun 2002 Anda pernah bahas ini. Tapi sama Kang Misbah waktu itu ya. Nah, hostnya. Lanjut lagi. Kemudian buka. Nah, buka ini justru madu tidak dianjurkan. Paham Kak? Kalau buka tidak dianjurkan madu itu. Jadi dianjurkannya air putih, air bening. Air bening toh dengan kurma, catat. Oh, madu nggak boleh ya? Nah, tidak dianjurkan. Bukan tidak bagus, Tapi tidak dianjurkan. Efeknya apa kalau ini? Bagi penderita GERD, bagi penderita yang punya masalah dengan sesaat setelah buka, kalau dia minum madu ya, maka beberapa menit, 2-3 menit setelah dia minum madu, pas buka dia yang dia rasakan adalah dia merasa panas, rasa terbakar perutnya. Itu namanya DOC sebetulnya, Death of Care. Karena memang sebelumnya kosong ya. Kosong, betul sekali. Kosong sekali. Kecuali tanda petik nih, kecuali memang tubuhnya care dengan madu, paham nggak? Dia udah biasa minum madu. Itu nggak akan kaget. Tapi yang sedang dalam proses penyembuhan atau yang dia tidak terbiasa minum madu, pas berbuka dengan madu, makanya terjadi pas dia rasakan adalah rasa terbakar atau dinamakan di dalam medis namanya headband. Rasa terbakar yang hebat di area perutnya, di area ususnya, kemudian lagi ya, yang dia rasakan adalah mual dan pedih. Tapi nggak lama, sekitar 5 hingga 10 menit. Tapi kan keganggu pas dia sholat maghrib, paham nggak? Ini yang kita hindari. Jangan sampai ibadah walaupun sekecil mungkin terganggu. Walaupun itu efeknya adalah efek krisis healing ataupun efek tindak balas. Panas seperti sakit perut atau? Pernah mendengar orang yang kambuh saat dia asam lambungnya naik atau sedang mahnya kambuh? Panas kan? Panas, merasa kembung, begah, ya. Barekah, ya, begah, ya. Apalagi dia rasa mual, rasa pedih, walau sesaat, ya. Apalagi kalau madunya, mohon maaf ya, madu yang kadar asamnya, rasa asamnya tinggi, mohon maaf, seperti madu jenis trigona, ya. Itu kan asam tuh, ya. Saya udah ngebayangin tuh asam seperti apa ya. Seperti kayak gula aren yang campur sama jeruk nipis. Udah kebayang ya. Kecuali madunya yang manis, misalnya madu hutan multiflora, ya. Madu hutan multiflora itu kan lebih manis ya. Atau madu Yaman yang kadar airnya lebih rendah. Oke. Next lagi, pas buka dia minum 1 gelas dan makan kurma dengan jumlah ganjil. Makan kurma dengan jumlah ganjil. 3, 5. Tapi 5 udah cukup banyak kata Ana mah. 3 aja udah cukup. Barulah sholat maghrib. Dengan izin Allah, orang yang punya sakit GERD pun ya, itu nggak akan terasa, malah nyaman. Nah, kenapa kambuh orang yang punya GERD tadi? Ya,
Dia pas buka ternyata minumnya dengan soft drink, catatkan. Ya, minumnya dia dengan minum kopi pas buka, minumnya dengan teh manis. Itu merangsang ya, asam lambungnya naik. Inilah jawaban bagi orang-orang yang saat bulan puasa malah GERD-nya kambuh. Ya, jadi pas buka. Apalagi ditambah dengan gorengan. Nyantolah orang yang punya permasalahan dengan kolesterol, pas buka dia makan gorengan, apalagi gorengannya digoreng dengan minyak jelantah yang berkali-kali dipakai. Mereka ngesideng, Kang. Saya pernah lihat, Kang. Yang jualan, walaupun gak semuanya ya, Kang ya. Yang jualan pecel lele, Kang. Ternyata si minyaknya itu udah hitam pekat, Kang. Hitam, Kang. Kok sih lah. Seperti backdrop ini udah hitam pekat ini, Kang. Udah hitam pekat begitu, dia ngegunting beberapa plastik macam kayak plastik bekas ember ya, Kang. Dicemplungin, Kang. Saya tanya itu, walaupun udah lama ya, Kang ya. Ini salah satu daerah ya sebelum Bandung waktu itu. Saya waktu itu kan belanja lagi pas Sapar itu. Lagi mau ke Jogja gitu. Ini Mas buat apa, saya bilang. Ini agar si makanan lele, ayam ataupun ikan ya, ataupun belut yang digoreng di sini maka menjadi renyah, menjadi kriuk-kriuk. Langsung hilang selera makan, Kang. Serius, Kang. Kebayang itu apa? Oksidannya, Kang. Radikal bebasnya, Kang. Dan ini kalau dimakan pada penderita kolesterol tinggi ya, dimakan pada orang yang kolesterol tinggi, Kang, maka itu bisa melenting seketika, Kang. Karena datangnya minyak ke dalam darah itu ya, itu ketika di beberapa adakan riset, maka seperti kayak nyata bagaimana air dengan minyak nggak bisa nyatu, Kang, paham nggak? Nggak bisa nyatu, dan akhirnya memperberat ya perjalanan darah itu di dalam pembuluh darah. Yang khasnya dia mobile, cepat, ya dinamis, ternyata jadi menenet, Kang, nyut gitu kan. Jadi nggak seng, ya. Ibaratnya kalau sinyal itu sinyal internetnya kenceng, tapi ketika tercampuri dengan minyak, apalagi minyak jelantah tadi, Kang ya, makanan yang digoreng dengan media minyak jelantah tadi ya, maka seperti kita ngebuka YouTube tapi buffering ataupun nge-lag. Itu analogi yang mana berikan. Maka akhirnya orang-orang yang punya masalah kolesterol tinggi seketika bisa naik bahkan di atas 200. Itulah keluhan orang-orang yang puasa malah pas berbuka makannya pakai gorengan. Dan asam lambungnya ikut naik juga, paham ya? Kenapa? Datang ke tubuh lambungnya panas. Harusnya makanan-makanan yang bersifat dingin, yang bersifat menyejukkan, ya itu ya ada pada kurma sebetulnya. Dengan air hangat tadi udah padanan yang udah sangat ideal banget dah. Dan itu juga memang kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lihat di buku yang anak itu juga ya. Jadi dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, bahwa Nabi itu berbuka ya ternyata dengan beberapa butir kurma dan ya beberapa teguk air Zam-Zam. Masya Allah. Oke. Karena air jam-jam jauh di sana, kita harus itikaf dulu ke sana. Biayanya lumayan 60-70 juta ya kalau itikaf di bulan Ramadan, sama dengan ibadahnya naik haji ya. Nah, maka kita ambil di sini yang sederhana dan tidak mengurangi keberkahan air bening. Insya Allah. Udah kena nih, Kang ya. Kemudian 1 gelas nih, Kang ya. Salat maghrib, Kang. Nah, salat maghrib. Sesudah salat maghrib sebelum makan 1 gelas lagi. Berarti sudah berapa gelas? 4 gelas. Ya, sudah 4 gelas ini. Ya. 1 gelas tadi pas bangun tidur, 1 gelas setelah sahur, betul? Ya, 1 gelas pas berbuka, 1 gelas nih ya, air bening. Kemudian 1 gelas setelah salat maghrib sebelum makan. Oke. Kemudian 1 gelas setelah berbuka. Sudah berapa gelas itu? Sudah 5 gelas. Ya. Ingat target kita adalah minum 8. Ya, 8 gelas. Agar terkondisikan tubuh yang fit ya, tubuh yang balance, tubuh yang strong, yang fresh, tidak kekurangan air. Oke. Next lagi. Sebelum tarawih. Jadi pas azan Isya minum lagi 1 gelas. Enggak biasa, Kak? Enggak. Nah, di sini
boleh kita minum madu. Di sini boleh kita minum madu agar tidak timbul beser. Karena lagi-lagi ya, saya katakan madu bersifat menahan air. Justru madu dia bersifat anti dehidrasi. Berbeda dengan kopi dan teh yang bersifat diuretik. Oh, berarti kalau misalkan safar jauh itu minum itu ya? Minum madu. Jadi nah, kalau bisa airnya jangan terlalu banyak malah. Oh. Ya, dan disarankan madu yang kadar airnya tinggi. Maaf, kadar airnya rendah. Ya, madu-madu Yaman. Ya, madu Yaman, madu dari beberapa apa namanya dari daerah Timur Tengah ya. Jadi qadarullah jadi pas anak waktu ke tanah suci ya, di salah satu tempat antara Medah Madinah dengan Taif ya. Nah, jadi situ ada beberapa penjual madu. Itu disebut koleksinya. Oh, jadi ini madunya madu dari Tunisia ya. Ini madu dari Yaman. Ini madu dari daerah Mesir. Di daerah negara-negara sebutkan Kang, ini dari Jordan, dari Syam gitu kan. Beda, tapi intinya semuanya warnanya beda-beda ya Kang ya. Karena tentu teks nektar bunga yang dihisap masing-masing lebahnya kan beda. Tapi semuanya satu Kang, apa? Semuanya rata-rata kental Kang. Kadar airnya rendah. Itu madu yang memang ideal. Kalau di Indonesia Anda lihat beberapa madu hutan ya, apalagi madu tualang itu lumayan kental Kang. Kadar airnya rendah. Nah, ini yang dianjurkan. Jadi kalau pengen minum madu di antara itu. Di antara setelah azan setelah makan ya, sama sebelum sholat Isya. Nah, itu boleh minum madu. Lanjut lagi ya. Nanti sepulang tarawih minum lagi Kang. Ini total sudah 7 gelas. Betul ya. Tadarusan lah. Yang namanya tadarusan itu membakar kalorinya tinggi. Paham ya? Suaranya dikeluarkan cepun. Namanya baca Quran kan dikeluarkan suara betul. Namanya baca Quran. Betul ya. Apalagi apa ya kan memang unik Kang. Tilawah Quran itu unik Kang, apalagi di bulan Ramadan. Suaranya terdengar, ya ada mulut yang terperhatikan, ada makhrajul huruf yang memang tidak bisa kita abaikan, ya kemudian konsentrasi melihat ya Kang ya, dan mendengarkan seperti itu ya. Ternyata aktivitas tilawah Quran ataupun tadarus itu membakar kalori cukup tinggi, ya cukup tinggi. Maka setelah tadarusan minum lagi. Gimana Pak? Katanya kalau katanya tidak boleh minum 2 jam sebelum tidur. Jujur, kalau Anda boleh katakan, Ramadan adalah bulan spesial. Maka di sini pun yang jam 11 tidak boleh dibekam, maka di bulan Ramadan kalau masih mau berbekam aman-aman saja. Ya, yang di bulan biasa tidak boleh bekam. Ternyata memang tubuh disetting untuk sedikit tidur Kang Ramadan itu. Bukan banyak tidur. Jadi bukan jadi abu naum maupun jadi umu naum. Ya, yang pelor teh ya. Yang nempel putarnya nempel tertidur ya. Nempel bagaikan telur ya. Ya begitu ya Mas Topik ya. Ini ada Mas Topik juga jadi asisten saya saat ini ya. Jadi jangan dibanyakin tidur. Memang Ramadan apa namanya? Kita nyinggung kepada hal yang kedua langsung ini ya. Menyinggung kepada hal yang kedua langsung kepada pola istirahat ya. Pak, gimana Pak dengan tidur yang setelah sahur Pak? Nah ini saya katakan ya kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, di Kecamatan Nagrak ini, bukan di Nagraknya, tapi ada satu daerah yang ke arah lebih hulu ya, itu punya kebiasaan sebetulnya tidak begitu bagus ya. Kenapa? Karena mereka sahur jam 2 dini hari. Ya di Pawenang Kang, Pawenang di Wangun Kang, di Cihanjawar. Itu terjadi Kang karena 4 tahun di sana dulu Kang. Jadi pas bulan pertama, tahun pertama itu, pas bulan Ramadan tahun pertama itu Kang, anak kaget sama istri itu. Kan jadi bidan desa di sana. Nah jam 1 lewat, jam 2 kurang tuh udah dibangunin Kang. Sahur. Disangka anaknya jam 3 ya Kang ya, atau setengah 4 ya. Wah, jam 2 yuk. Jadi tapi udah pada makan Kang, makan. Setelah makan apa? Tidur lagi. Ini yang tidak boleh. Jadi, apa efek kepada tubuh bila kita habis makan langsung tidur? Catat ya Kang ya. Anak logikan ini. Ini misalnya ini aja deh yang lebih besar. Nah, ini misalnya orang nih. Ini orang ya. Ini orang dia habis makan Kang ya.
Jangankan tidur Kang, duduk aja itu tidak dianjurkan. Karena harusnya habis makan itu ada aktivitas ya, si lambung ya mentransfer makanan kepada usus halus, terjadilah pergerakan otot peristaltik mencerna makanan, paham ya? Bila duduk apalagi tidur, maka tubuh dibiarkan dipaksa untuk istirahat Kang. Ya, yang harusnya ada proses ya penggilingan makanan di mesin-mesin tubuh ya, terutama organ-organ cerna, ini tidak ya, tapi biasa langsung tidur. Maka banyaklah yang kambuh lagi-lagi dengan pola hidup seperti ini, orang yang punya asam lambung. Asam lambung ketika naik dia ya pecah dari katup lambungnya langsung ke katup esofagus, naik rasa asam hebat. Ya, kemudian paru-parunya rasa terbakar hebat dan sesak. Ya, asam jangan dikatakan lagi seperti apa asamnya Kang. Karena Ana lihat beberapa orang yang punya keluhan seperti ini, kambuh Kang ya. Sampai kata dia, Pak, sungguh Pak, sampai ke ujung bibir saya pun asam Pak. Rasanya Pak, dan ingin muntah Pak. Hebat, asam ingin muntah. Ya, inilah yang dinamakan gandengan, penyakit asam lambung. Dan bila makin hebat, tenggorokan juga penuh, kerongkongan juga penuh ya. Sampai ke area seluruh mulutnya penuh dengan rasa asam hebat ya, ingin keluar air liur terus, ngeludah terus ya. Nauzubillah, subhanallah ya. Ke jantung lah. Nah, saat di jantung itulah timbul yang dinamakan angin duduk. Apa angin duduk? Serangan sindrom jantung koroner akut. Nauzubillahi min dzalik. Itu mulainya. Bagaimana mensiasatinya kalau begitu Pak? Ya, maka yang bagus adalah sahur itu tadi dengan pola minum ya dibaginya. Berarti adalah sekitar selesai makan target 15 menit sebelum azan deh. Sebelum azan subuh. Silahkan diatur masing-masing bagaimana. Ana ngasih panduannya seperti itu. Karena ternyata ada yang makannya cepat, ada yang makannya lambat. Orang yang makannya lambat, makan misalnya dari jam 4.15 nggak akan keburu dan makannya lambat ya. Lain nanya. Kemarin ngisi hitungnya. Nah, gimana Pak dengan berlaku kunyahan 33 kunyahan? Berlaku. Sahur kan bukan dari banyaknya makan. Ya, dan kalau bisa justru sedikitkan karbohidrat. Ya. Sedikitkan karbohidrat. Kata Nabi, kau makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung agar kuat beribadah. Maka dengan seperti ini, insya Allah tidak akan ada orang yang obesitas. Ya, begitu. Sayuran cukupkan. Makanan yang bersifat basah, ya, sayuran, buah, ya, dan kemudian sahur justru kalau bisa tidak ada gorengan. Kalaupun ada gorengan yang kecil lah ya porsinya ya. Ini ada satu mendoan saja boleh. Ada satu kerat ya, telur dadar ya Kang ya, atau telur ceplok ya Kang ya. Dan itu pun digoreng tidak menggunakan minyak jelantah. Ya, minyak kebangsaan eng ya. Ya warnanya sudah hitam pekat ya. Nah, sebelum dilanjut mungkin Ustaz kita rehat dulu. Sebentar. Ya. Sebentar. Selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu. Tentang masalah tadi pola istirahat dulu. Ya. Biar nggak kepotong. Lanjut lagi. Ya. Setelah sahur tilawah tadarusan. Ternyata aktivitas tadarusan itu membakar kalori cukup tinggi kan. Paham ya? Rata-rata ya kalau kita tadarusan tubuh berkeringat loh kan. Kerasa deh. Itu apa? Ternyata terjadi pembakaran kalori yang cukup maksimal. Lanjut kemudian tadi minum sebelum azan subuh ya. Salat subuh berjamaah. Nah, habis salat subuh kemudian tadarusan lagi ya. Setelah itu kemudian tidurlah. Ingat, berarti tidur itu kurang lebih setengah jam setelah salat subuh. Boleh. Jadi kalau ada yang bilang setelah subuh tidak tidur lagi, pusing Kang. Ya, boleh tidur lagi Kang. Itu sudah aman ya. Dan itu insya Allah bisa walaupun tidurnya hanya 30 menit ya Kang ya. Sebelum berangkat kerja, berangkat ke sawah, berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah ataupun melakukan aktivitas lainnya ya, sudah cukup. Jadi yang dikejar adalah istirahatnya itu adalah kualitasnya, bukan dari kuantitasnya. Apa efeknya kalau nggak tidur setelah subuh? Pusing Kang. Ana dapati beberapa orang dan Ana mengalami sendiri dulu. Jadi kalau ternyata kalau dari mulai sahur total sampai ke siang hari nggak tidur sama sekali Kang, pusing Kang. Dan itu timbullah keliengan.
timbullah sakit vertigo diantaranya. Jadi salah satu penyebab vertigo adalah salah satunya adalah kurang istirahat. Proporsional lah. Yuridu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, tapi dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Maka inna hadza dinu yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Jangan kau persulit. Jangan dibuat ribet lah, dinikmati. Kan kita judulnya kita puasa secara hikmat, Kang, betul? Ya, maksimal tumanina, ya. Hati lebih terasa nyaman, ya. Secara holistik, bukan seperti tersiksa kok begini amat ya. Nah, paham ya. Dan juga di siang hari sebelum zuhur ada qalilullah, tidur sejenak saja sebelum melaksanakan sholat zuhur. Ini yang kami lakukan ketika kami dulu jadi santri, Kang, di Hidayatullah, Kang. Jadi ada jeda waktu 15 menit untuk qalilullah, untuk tidur sejenak. Awalnya nggak bisa, Kang, tapi setelah dibiasakan bisa. Dan betul, Kang, enak banget, Kang, serius. Azan zuhur berkumandang itu udah bangun, Kang. Kita udah bangun, dan saat sholat zuhur itu ternyata hampir tidak ada yang ngantuk, paham. Habis itu menghafal Quran lagi ketika kami di Hidayatullah, ya. Masya Allah, ternyata fresh, Kang. Ya, demikian. Ya. Mungkin awal-awal itu pusing mungkin, Ustaz, pusing ya? lah, kaget lah. Pusing kaget, tapi lama-kelamaan tidak. Malamnya bagaimana, Pak? Malamnya tidur di atas jam 11 malam. Ternyata di bulan Ramadan masih fine saja, masih sehat-sehat saja. Insya Allah tadi kan di bulan Ramadan memang tubuh kita disetting untuk begadang. Dan ingat, tubuh kita adalah yang memilikinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin Allah zalim memberikan apa namanya, tanda petik ya, perintah untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan segala macam aktivitas di dalamnya, dengan tadarusannya, dengan itikafnya, betul ya, dengan taklimnya, ya, kemudian dengan sholat tarawih, ya, qiyamul lail, betul, dengan saumnya. Kalau tidak, pasti Allah pun mampu, ya, memberikan kemampuan kepada kita, ya, untuk menjalani ibadah-ibadah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Itu ya pemaparan pencerahan untuk kita semua, ya. Ini jawaban dari Ustaz Rahmat Bekam terkait dengan pertanyaan yang tadi ini, ya. Ini kok puasa saya itu jadi tambah gendut, ya. Terus juga asam lambung malah naik, ya. Terus juga ada kolesterol nggak turun-turun, ngantuk hebat, ya. Terus juga sembelit dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah pertanyaan, ya, terkait dengan, ya, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh sebagian orang, ya, ataupun banyak orang. Nah, tadi sudah dijawab oleh Al-Ustaz solusi-solusinya supaya kita tetap fresh dan semangat menjalani puasa Ramadan, dan setelah puasa Ramadan juga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Tadi supaya kita tidak kurang istirahat, tadi memberikan jadwal istirahat itu berarti malam, tadi pagi, ya, terus zuhur, ya, 3 kali itu. Tapi tentunya harus menjalani apa yang disarankan oleh Ustaz. Ya, jangan sampai juga tidur itu bukan habis subuh langsung tidur, tapi ada tahap-tahapannya. Tahapan, betul. Tadi membaca Quran, terus juga kalau ke masjid bagi laki-laki jalan kaki, ya. Betul, di situ jadi tidak berbahaya kalau misalkan tidak berbahaya, sudah tidak. Jadi relatif insya Allah sudah aman, ya. Ustaz Rizal, ya, dia dari khawatir kambuh dari asam lambung, karena kalori yang sudah terbakar dan lambung sudah bekerja lumayan maksimal, ya, sudah lumayan maksimal. Jadi sudah tidak lagi ada pengendapan makanan di organ lambung, kalaupun dia pada sholat subuh menyempatkan untuk istirahat. Ya, baik. Dan yang dirasakan begitu, Kang. Jadi lihat aja, ya, di bulan Ramadan ini hampir mayoritas orang, hampir seluruh, yang banyak banget, ya, walaupun tidak semua, ya, tapi mayoritas setelah subuh tidur lagi, betul, Kang? Iya kan? Iya. Dan ini mata lu meratu ngantuk lagi. Iya, ini anak alami semenjak anak dulu 5 tahun setengah udah puasa, Kang. Iya. Nah, bayangkan sekarang anak usia 50 tahun. Seperti itu polanya, ya. Mau anak ngalamin puasa dulu di Cianjur, Kang, ya. Pernah juga puasa di Jogja, Kang, di Hidayatullah Kalimantan. Pernah juga di Bogor, Kang, ya, di Jakarta, Kang. Kemudian juga pernah puasa anak di Hong Kong, di
di Malaysia pernah. Ternyata hampir semuanya sama Kang ya. Jadi, habis subuh teh tidur lagi. Nah itulah yang disarankan agar maksimal. Berarti dimanapun kita berada, pola kesehatan tadi harus dijalankan. Iya. Ya, baik. Untuk sahabat semuanya yang sedang menyimak di kesempatan pagi ini, kita dalam acara Talkshow interaktif yang membahas berkaitan dengan kesehatan ya. Kesehatan yang diberikan kepada kita, tips-tipsnya tadi menjalani ibadah puasa yang sehat secara holistik dengan khidmat. Nah, untuk sahabat yang ingin bertanya silahkan ke nomor 0816228904 0816228904 melalui SMS ataupun juga WhatsApp-nya. Teleponnya juga dipersilahkan. Mungkin juga ada pertanyaan dari medsosnya Ustaz Rahmat, dari Zoom yang mungkin dipersilakan nantinya untuk diajukan. Kemudian bagi sahabat semuanya tetap ya di Radio Cahaya FM, kita akan rehat sejenak. Kita akan masuk kembali setelah jeda ya berikut ini. Dipancar luaskan dari Jalan Raya Nagrak, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Cahaya FM, inspirasi surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rahmat Hidayat, alamat Nagrak Selatan. Saya pendengar Radio Cahaya FM. Alhamdulillah, dengan adanya Radio Cahaya FM sangat bermanfaat, khususnya kajian Ustadz Abdullah Zain. Mari dengarkan Radio Cahaya FM. Semoga Radio Cahaya FM tetap mengudara. Sekian dari saya. Terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesaro, beralamat di Nagrak, Sukabumi. Saya seorang mahasiswa, juga bekerja sebagai pustakawan di salah satu sekolah negeri. Sebagai pendengar Radio Cahaya FM, saya tertarik mengikuti Cahaya FM sejak mendengarkan siaran kajian Tibun Nabawi oleh Pak Ustadz Ahmad Bekam. Banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, mulai dari tips dan trik seputar kesehatan, mengenali gejala penyakit, dan penerapan pola hidup sehat ala Rasulullah. Juga masih banyak kajian-kajian ilmu dan interaktif lainnya dipandu oleh ustadz-ustadz yang mumpuni dalam bidangnya. Yuk kita mulai budayakan lagi mendengarkan radio di era milenial. Semoga Radio Cahaya FM tetap mengudara dengan program-program dakwahnya dalam menyiarkan syiar-syiar Islam. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Cahaya 105,3 FM Sukabumi bisa disimak di seluruh wilayah Indonesia. Download aplikasinya di Play Store handphone Anda. Pilih list Radio Cahaya FM Sukabumi. كنسمات صيف رعاها السحر 105.3 Cahaya FM. Sahabat dimanapun Anda berada, silahkan sampaikan pendapatnya. Apakah siaran radio dakwah Cahaya FM bermanfaat bagi sahabat semua? Silahkan kirimkan jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0816 228904 dengan format ketik jawaban disertai nama dan alamat. Sekali lagi, kirimkan jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0816 228904. Cahaya FM, inspirasi surga. Radio Cahaya FM, inspirasi surga.
105.3 Sukabumi. Ya, masih dipancarkan dari Jalan Raya Nagrak Kilometer 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Kesempatan pagi ini ya menjelang siang masih dalam acara talk show interaktif bersama Ustadz Rahmat Bekam yang bahas berkaitan dengan kesehatan di bulan suci Ramadan. Ya, tadi tips-tipsnya ya sudah diberikan kepada kita, semoga kita dimudahkan untuk menjalaninya supaya kita tetap sehat ya ketika di bulan suci Ramadan dan setelahnya. Baik, di sini silakan yang ingin bertanya ke nomor 0816228904 0816228904. Untuk pertanyaan yang telah masuk, Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan ajukan kepada antum. Sebentar. Nah, ini dari Ibu Nurul Amaliyah ya, Solihah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi mau wabarakatuh. nanya, susah sesak dan sakit kepala itu ada hubungannya enggak dengan lambung? Apa pantangan yang perlu diperhatikan dari pasien tersebut? Baik. Demikian. Suka sesak dan sakit kepala, perhatikan ya saat di waktu sahur. Ya. Di waktu sahur ya. Ini pertama cukupkan air. Yang pertama ini. Kemudian pada waktu sahur usahakan mengkonsumsi kurma ataupun bangun pada pagi hari, pada bangun sahur ya. Ini tipsnya ya. Yang Ibu Nur Amalia ini ya. Insya Allah malam selepas sholat tarawih rendamkan 3 butir kurma di 1 gelas air. Ini namanya air nabis atau infus water ya. Maka ya itu yang diminum pertama kali saat bangun sahur ya, pada bangun pagi sebelum makan sahur ya. Kemudian selepas sahur minum habbatus sauda. Minum habbat sauda 2 butir, 1 butir gamat ya. Kemudian 1 butir lagi adalah pegagan ya. Jadi 2 butir habbat sauda ya, kapsul habbat sauda, 1 butir gamat dan 1 butir pegagan ya. Itu 3, habbat sauda, gamat dan pegagan ya. Kemudian jangan langsung tidur setelah sahur. Ini yang sering rasa sesak itu muncul ya. Nah, bahkan ada rasa beberapa klien orang yang puasa, apalagi puasa hari pertama ya, itu biasanya tenggorokan merasa sakit. Bukan sakit banget, kurang nyaman lah tepatnya ya. Kemudian lagi ada agak pening ya. Nah, itu adaptasi saja sebenarnya, normal-normal saja. Biasanya di hari ketiga, hari keempat, di hari keempat puasa ya, di hari saum itu insya Allah sudah nggak terasa lagi itu. Itu adaptasi tubuh ya untuk menerima kondisi bahwa saat ini puasa gitu loh. Yang biasanya dia sarapan, dia beraktivitas ya, cukup tidur dan sebagainya, ini mengalami hal tersebut ya. Ini normal-normal saja ya. Dan kalau memang masih memuncak sakitnya, bisa ditambahkan ditekan titik heku ya. Ini titik hekunya nih. Nah, ini titik heku ditekan ya. Oke. Kemudian ada titik nekwan juga ya. Kemudian pegang kepala, ketuk-ketuk ya. Ketuk-ketuk sambil kedip-kedip dengan cepat. Ini bila dirasa pusing dan sesak. Nah, ini tipsnya ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Semoga bisa dipahami kepada yang bertanya ya. Tadi nasihat dari Ustaz. Kemudian Ustaz, di sini juga ada yang bertanya dari Ummu Sofia. Ustaz, ini 2 tema Ustaz. Assalamualaikum, obat apa yang cocok buat sakit gigi anak 5 tahun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sakit gigi, bila sudah bolong harus ke dokter gigi. Harus ke dokter gigi. Karena tidak ada herbal yang secara tuntas ya menyelesaikan permasalahan sakit gigi yang udah bolong. Ya. Tapi kalau gusinya bengkak nih, ini masih bisa disiasati, dia kumur-kumur dengan air garam. Kumur-kumur tapi tentu saja tidak ditelan. Apalagi di bulan puasa, batalah, betul. Ya. Cuma diusahakan selama siang harinya tidak dilakukan treatment ini. Dilakukan selepas berbuka saja, ya, kumur-kumur.
Bila setelah kumur-kumur masih terasa sakit juga, maka bisa ditambahkan dengan minyak cengkih. Jadi minyak cengkih ini ada sifat dia analgetik, pereda nyerinya, Kang. Ya, pada minyak cengkih. Atau tambahkan minyak cengkih dengan propolis. Bila giginya radang ataupun gusinya ya. Tapi kalau sudah bolong, ke dokter gigi deh. Ya, saran saya ya. Ini pun banyak yang nanya, kok bisa gini, kok nggak bisa? Ya memang begitu kan. Ini udah ranah di luar herbal ya. Sama seperti ada yang bertanya, Pak Rahmat, apa herbalnya saraf kejepit? Ya harus terapi kalau saraf kejepit. Nggak bisa dioles dengan herbal, begitu dong. Nggak ada kan, serius Kang. Oh, nggak dijampean. Nggak ada, serius nggak ada. Ya, Anda tuh praktisi pijat loh ya. Anda praktisi pijat ya. Kita bicara real saja ya. Anda nangani insya Allah ribuan orang ya. Dan pernah Anda pijat satu orang tuh rekor 42 orang, Kang. Serius Kang ya. Nih, jadi kalau ada yang bertanya apa namanya itu saraf kejepit, ya memang harus diterapi. Ya, harus diterapi saraf kejepit itu. Ya, apalagi yang sudah dia kronis ya Kang ya, sampai menjalar ke seluruh tubuh ininya, kondisinya sampai kondisi beberapa bagian sudah lumpuh. Nauzubillahi min dzalik ya. Maka itu harusnya diterapi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan ini dari Ibu Lydia ini, bagaimana cara agar ibu menyusui tetap kuat puasa dan ASI-nya tetap lancar, Ustadz? Baik, untuk yang ibu menyusui ini sebenarnya kategorinya ruksoh, paham ya? Ini ruksoh. Jadi Islam tidak membebani umatnya untuk melakukan ibadah bila mana terjadi hal kemudaratan di dalamnya. Ya, tetapi ini bukan kewajiban untuk ruksoh itu kan boleh diambil, boleh tidak. Sama seperti kita sedang safar, tapi bukan safar yang nyaman loh ya. Safar ke Jogja, naik pesawat 30 menit sampai 40 menit sampai. Ya masih bisa puasa lah. Jangan memaksakan di dalam pesawat makan gimana. Kamu kok makan, kan safar, ruksoh. Kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya safarnya naik bis, maaf ya. Iya. Oh, naik bis ke Lubuk Linggau lah ya kan, sehari semalam ya. Kerasa banget ya tempat safarnya. Nah, apalagi AC-nya jelek. Jalannya juga sama ke sana kan, hafal lah ya. Itu angin gelembung. Aceh ada angin cepoi-cepoi. Itu boleh lah ya. Tapi kalau safarnya naik keretanya eksekutif, Argo Lawu, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya yang 7 jam. Kan enak tuh. Janganlah naik bis Rosalia ya yang double decker ya, ataupun yang kelas premium eksekutif ya, yang bisa sleep gitu ya, sleeper gitu ya. Janganlah. Sama ternyata dia strong di selama ini ya, tapi ketika puasa ternyata mohon maaf si ASI-nya nggak maksimal. Maka siasati pas sahur konsumsi dia sayur katuk. Oke, catat. Kemudian lagi sayur daun singkong. Sayur ya. Boleh lapnya, boleh Kang. Boleh sayur, boleh lap. Pakai santan? Bening deh. Bening. Pokoknya bening yang bagus ya. Nah, tapi kalau lodeh selama itu dia bukan santannya santan instan, aman Kang. Oh. Tapi kan sekarang ada santan instan ya, maaf ya, yang di beberapa minimarket ya, nggak usah disebutkan mereknya, nggak boleh ya. Nah, ya santan alami, organik, dari kelapa langsung, itu masih sehat kan, masih sehat-sehat saja. Apalagi dia kalau si air santannya diambil dari air kelapanya itu, catat, ya. Jadi si air santannya dari air kelapa itu sayur, malah enak kan gurih kan, ya. Nah, buat tahir lodeh misalnya ya. Di situ ada labu siam, ada sayur, ada daun katuk, ada daun singkong ya Kang ya. Kemudian daun kacang panjang ya Kang ya. Tipsnya nih Kang ya. Selepas sahur minum haba sauda, dosisnya 2 kali lipat. Ya, bisa dia minum 4 kapsul langsung haba sauda, 5 kapsul langsung ya. Dan ini bagusnya ditambah dengan madu. Ya. Dengan izin Allah, produksi ASI-nya tidak terganggu. Begitu Ibu Lydia ya, insya Allah ya. Jadi dedek bayinya yang masih menyusui tetap maksimal mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi dia masih bisa menyusui secara maksimal. Insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian dari ini di sini tertulis dari Bapak Indra ya, Triana di Pangkalan Nagrak. Assalamualaikum. Apakah ibu hamil trimester 2
boleh dan aman ikut berpuasa? Mohon tipsnya biar kuat sehat. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Indra. Sebetulnya kita tidak memastikan bisa atau tidak, karena qadarullah istri saya bidan, ya, dan istri saya selama hidupnya sudah mengalami 5 kali fase hamil dan melahirkan, alhamdulillah ya. Dan juga selama prakteknya istri saya, waktu praktek kebidanan dulu resmi ya, masih buka RB, waktu masih buka rumah bersalin, itu sampai nangani ribuan lah ya yang konsul-konsul semacam ini. Ternyata setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang ibu hamil strong, paham ya? Nah, strong dia, hemoglobin darahnya ternyata bagus, ya, tensinya bagus, kemudian secara umum indeks kesehatannya juga bagus ya. Dan selama di bawah puasa ternyata dia fine-fine saja, sehat-sehat saja, ya. Tidak ada sesuatu apapun patologi pada tubuhnya. Tapi juga ada orang yang dia jangankan puasa, Kang ya. Tidak puasa pun dia hiperemesis, paham nggak? Itu hiperemesis, ngidam yang hebat. Ini jangankan puasa, Kang. Tidak puasa ya udah parah, paham nggak? Maka seperti ini ruksoh lah. Kalaupun nanti dia pas udah selesai melahirkan, menyusui, itu ada kategori namanya fidyah, betul? Nah, lagi-lagi Islam ya menghendaki kemudahan untuk umatnya menjalankan ibadah, bukan kesukaran. Lagi-lagi ini dikembalikan kepada kondisi kliennya. Seperti Anda bilang, ini untuk bekam ya, Kang ya, untuk bekam nih. Pak Rahmat selama puasa boleh nggak berbekam? Lihat dulu orangnya. Ya, kalau anak nih, walaupun sudah dibekam ya, ternyata pernah dibekam selama puasa jam 11, Ana batal, Kang. Lemes, Kang. Nah, ini yang ada yang nanya di grup Facebook nih. Pak, gimana emang selama puasa puasa membatalkan? Kan tidak membatalkan, tetapi hati-hati. Karena tidak setiap orang ternyata bisa dibekam saat bulan puasa di siang hari, pada saat di tengah puasa ya, Kang ya. Maka akhirnya Ana sarankan dari kondisi yang terjadi pada Ana, kasus yang terjadi pada Ana, ya, berbekamlah 1 jam setelah sholat asar. Ya, kenapa? Karena beberapa jam berikutnya, beberapa menit berikutnya terdengar azan maghrib. Apalagi di daerah di negeri-negeri yang harinya pendek, paham ya, Kang ya? Bisa jadi malam mungkin sebelum asar pun dia sudah boleh dibekam. Tetapi ya, hati-hati jangan dibekam sebelum zuhur. Ada pula hari-hari yang cukup lama, Kang, dibanding malamnya, Kang. Anda pernah mengalami puasa di Hong Kong, Kang ya? Ternyata harinya lebih lama, Kang, di malamnya, Kang. Di Hong Kong itu, Kang. Ya. Jadi Isya itu maghrib itu jam 7 sekian ya, Kang ya. Jam 7. Si subuh itu jam 5 gitu, Kang. Pokoknya lumayan lama. Anda juga pernah mengalami di Malaysia itu, Kang, ketika Anda safar di Malaysia. Ternyata harinya siangnya lebih lama ketimbang malam. Maka kalau begitu boleh jadi dia dibekam 2 jam setelah salat asar. Karena dari asar ke maghrib masih lama. Berarti disesuaikan. Kalau nggak salah di Mekah dan Madinah pun ya di beberapa bulan harinya lebih lama deh siangnya ketimbang malamnya ya. Maka kondisikan lagi-lagi ya. Tidak bisa dipastikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, semoga bisa dipahami kepada Bapak Indra ya di Pangkalan Nagrak. Kemudian dari Ibu Nur Hayati di Baru Jagong Nagrak. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya berapa sendok gula membuat cemilan untuk orang yang menderita diabetes? Kalau bisa malah tidak konsumsi gula. Nah, ya karena 1 sendok gula putih melemahkan sel darah putih selama 5 jam. Ya. Dan itu makin membuat kondisi gula darah, kondisi glukosa di dalam darah makin tinggi. Ya. Maka saran saya justru kesempatan di bulan Ramadan ini untuk menstabilkan gula darahnya. Gantilah gula dengan gula aren. Ya. Gimana Pak dengan gula jagung? Ya, ada merek dagang ya. Bla 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 bla. Enggak usah disebutkan lagi ya karena kode etik ya. Boleh aja, tapi tetap aja kalau Anda lebih suka pakai gula aren, pakai gula kawung asli atau pakai madu, atau kalaupun mau pakai air tebu langsung. Ya, itu lebih aman. Ya, dan ingat ya, orang penderita diabetes dianjurkan setelah asar berolahraga. Olahraga ringan. Keluar keringat lah, keringat itulah pembakaran kalorinya maksimal. Maka orang-orang yang obesitas
kesempatan lah di bulan puasa untuk membakar lemaknya, membakar kalorinya. Bagaimana berolahraganya di sore hari ataupun di petang hari? Insya Allah. Tapi jangan olahraganya selepas tarawih, tidak dianjurkan. Karena malam hari itu adalah hormon-hormonnya adalah hormon-hormon untuk istirahat. Kinerja tubuhnya adalah untuk istirahat, bukan beraktivitas keras sehingga mengeluarkan keringat, paham nggak? Nah, nggak dengan tadarus udah membakar kalori sebetulnya. Dengan tarawih saja membakar kalori. Apalagi yang tarawihnya cepat ya. Ngos-ngosan ya. Ada yang pingsan lagi tarawih seperti itu ya. Pingsan beneran kan? Ngos-ngosan kan? Kapok sih orang ngomong tarawih di pingsan. Jibruk kita orangnya. Udah gitu kipas anginnya mati lagi ya. Yang penuh ya. Pas sedek-sedek. Oh, Allahu Akbar. Bukan ya, nanti kita mau pembahasan para fuqaha lah ya. Cuma ya itu tidak dianjurkan ya. Tarawih yang tumanina ya. Insyaallah. Barakallahu fikum ya. Demikian Bu. Kemudian ini dari Bapak Dani di Bekasi. Ustaz, tipsnya buat yang pekerjaan di pabrik dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tadi sudah, berarti selepas salat subuh dia sempatkan dulu untuk tidur, ya. Bukan dari lamanya tidur. Ya, bukan dari lamanya istirahatnya, tapi dari kualitasnya. Jadi selepas subuh pun ya kalau bisa pakai kaos kaki saat tidur. Di kaos kaki dipakai saat tidur itu bagus Kang ya. Dan kemudian matikan semua lampu. Matikan semua lampu, kalau bisa tidak di ruangan AC. Kalaupun ruangan AC, maka AC-nya jangan di bawah 20 derajat. Ya. Dan ruangan AC selama kita tidur ini ada air Kang. Ya, ada air yang terbuka seperti akuarium dan sebagainya. Agar si freon itu tidak mengambil ya ataupun menginikan tubuh kita. Lanjut lagi ya. Biasa berangkat kerja, kalau memungkinkan di kantor, di tempat kerja, di pabrik, di kilang ataupun ya di tempat usahanya bisa qalilullah beberapa saat sebelum dia sholat zuhur, maka lakukanlah. Ya, walaupun dia tidur hanya 5 sampai 10 menit saja Kang. Oke, pulang seperti biasa. Dan aktivitas tadi ya seperti kayak berbuka, kalau dia masih sempat dia pengen ada olahraga ringan ya misalnya ya, maka lakukanlah ya. Insya Allah malam hari bagus sebelum tidur. Para pekerja seperti itu minum habatus sauda. Lagi-lagi saya anjurkan minum habatus sauda. Ini yang saya rasakan beda Kang, kepada vitalitas Kang, kepada kinerja tubuh, insya Allah ya. Dan jangan lupa selepas sholat tarawih kita tidak dianjurkan makan cemilan-cemilan gorengan lagi ya. Apa yang sudah makan semi berat ya. Ada yang masih makan bakso, makan siomay, makan seblak, makan mie ayam, makan mie instan ya. Pulang tarawih. Ya, pulang tarawih rata ini Kang. Banyak pulang tarawih. Ini kan soal di Nagrak terjadi nih Kang. Di Nagrak ini nanti banyak serbuan ya. Oh, tong nguriling tukang cuangki ya Kang ya. Tukang cuangki ya. Kemudian tukang bakso Kang. Banyak Kang, serius Kang. Akan ke atas dikit dah Kang ya. Di sekitar rumah kami Kang. Oh, rame itu Kang. Nah, ini yang timbul banyak obesitas Kang. Obesitas, perut kembung ya Kang ya. Nah, akhirnya pola balas dendam. Siang harinya udah bagus dia, malam harinya kembali dia kepada pola yang ya bad habit lah Kang ya. Subhanallah ya. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Wallahu alam bisawab ya. Gitu. Satu lagi Ustaz. Ini tips supaya tidak haus ketika menjalani puasa dalam keadaan cuaca apapun. Minum madu selepas sahur. Ingat ya, minum madu selepas sahur. Kalau bisa 1 sendok madu, maka airnya kurang lebih sekitar setengah gelas. Ya. Madu ini tadi saya katakan bersifat menahan air, bersifat dia anti dehidrasi, insya Allah, dan tetap mengencangkan si kulit. Jadi kulit bibir ya nggak kering, bibir nggak pecah-pecah. Kan suka ada yang tanda petik ya, orang puasa seperti mendramatisir ya. Kalau saya bilang mendramatisir deh, bibirnya pecah-pecah, mata disayu-sayuin Kang. Udah tahu kita tuh bulan puasa lah, nggak usah didramatisir ya, nggak usah diekspos gitu Kang ya. Gini kelihatan matanya konjungtif juga sayu, kulitnya biasa aja kali ya. Dengan gitu-gitu amat puasa juga ya. Ya alhamdulillah. Saya seumur hidup hanya beberapa kali batal, itu pun karena tadi yang batal puasa karena memang
saya dibekam ya Kang ya. Kemudian pernah di suatu kondisi saya sapar ya, saya pernah saya sakit juga pernah. Tapi secara umum kalau saya sapar yang memang seperti kayak ke Surabaya, saya pernah sapar juga ke Lombok selama puasa Kang ya. Kemudian ke Jogja Kang, ke Madiun, alhamdulillah Kang ya, sapar nih Kang. Ke Medan, ke Aceh, saya belum pernah batal, alhamdulillah. Saya belum pernah batal. Jadi tetap bisa ya. Bahkan pernah sapar naik peri juga ya Kang ya. Saya alhamdulillah naik kereta api, naik bis ya. Yang saparnya masih bisa dikondisikan. Saya pun juga pernah sapar naik motor Kang, seharian Kang, dan nggak batal. Alhamdulillah. Walaupun treknya lumayan ya. Lumayan off-road ya. Alhamdulillah Kang. Jadi semuanya dikembalikan kepada masing-masing ya. Insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ya baik, alhamdulillah. Pertanyaan demi pertanyaan dari pendengar semuanya, ya pendengar Radio Cahaya FM dan dari medsos Ustaz Rahmat Bekam ya sudah ditanggapi. Semoga bisa dipahami dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani tips-tips yang diberikan oleh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat ya untuk sahabat semua untuk menjalani puasa dengan sehat ya. Karena bisa jadi besok ya untuk di Indonesia ataupun seluruh dunia menjalani puasa Ramadan. Insyaallah kita akan dapatkan informasinya nanti ketika sidang isbat oleh pemerintah. Kita harus mengikuti pemerintah supaya kita tetap tidak keluar ya, tidak keluar dari aturan-aturan yang ada, tetap ya menjaga persatuan, intinya seperti itu. Baik semuanya dimanapun semuanya berada. Karena waktu kita sudah jam 11 lewat, insya Allah kita akan kembali bersama Ustaz Rahmat Bekam di kesempatan yang akan datang setiap hari Rabu ya. Tetap jadwal Ustaz Rahmat Bekam talkshow interaktif di Cahaya FM tetap tidak berubah ya. Di bulan suci Ramadan tetap di hari Rabu dan jam 10 pagi. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rahmat Bekam beserta tim yang sudah hadir di studio Radio CFM, memberikan tipsnya, memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan kesehatan supaya kita menjalani puasa dengan maksimal mungkin dan tetap sehat tentunya. Kepada sahabat semuanya, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam hal kebaikan dan ibadah kepada Allah SWT. Setelah acara ini masih banyak acara-acara yang lain. Silakan untuk disimak terus dan juga dimudahkan, berikan taufik hidayah oleh Allah SWT. Saya Kang Rizal serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.